dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Bapak akan mengabsen siswa. Siapa yang tidak hadir? Meisha, Aal, Raka, dan Yuli. Pertama-tama Bapak akan memberi pertanyaan. Jadi Bupati akan melakukan apa? Ada yang bisa jawab? Misalnya kan kita mau ke sekolah, agar lancar tepat waktu, apa yang harus diperbaiki? Kan itu motor itu harus ada apa? Kendaraan. Iya, motor. Selain bensin, Gas. Oli. bukan. Kendaraan. Ya, itu berpacu di mana? Di jalan. Ya, itu salah satunya. Kalian bisa mengusulkan perbaikan jalan. Ada lagi, misalnya kita di sekolah butuh tempat yang bagus, itu termasuk. Apalagi kalau kita sakit, kita harus kemana? Rumah sakit. Ya, bisa rumah sakit dan lain-lain. Sekarang kalau sekarang kegiatan sehari-hari, kalau jalan kalian rusak, siapa yang bertanggung jawab? Bupati. Selain bupati, ya di bawahnya presiden. RT RW. Bisa di atas bupati. Kades. Kades cuma di bawah. DPR. Itu mah sama presiden. Gubernur. Ya, kalau jalan kalian rusak bisa diusulkan ke RT, RW, Kades, camat, bupati, sampai ke pemimpin daerah, yaitu gubernur. Untuk membahas pertanyaan yang tadi, Bapak akan membacakan tujuan dari pembelajaran ini. Tujuannya, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perbedaan tingkatan provinsi, kabupaten, dan kota. Yang selanjutnya menyebutkan kepala daerah dan lembaga legislatif di masing-masing tingkatan. Dan yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas secara santun dan aktif. Sekarang Bapak mau menjelaskan PPT sederhana atau pembahasannya.
kita akan membahas pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Ini pokok pembahasannya. Dari pokok pembahasan ini dibagi menjadi 3. Yang ke satu, pemerintahan absolut. Pemerintahan absolut adalah pemerintahan yang pusat pemerintahannya berada di pusat. Yang kedua, pemerintahan konkuren adalah pemerintahannya dibagi 2, sebagian pusat dan sebagian di daerah. Yang ketiga, pemerintahan umum adalah pemerintahan yang pusatnya di presiden sebagai lembaga tertinggi. Ya, pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota itu dibagi menjadi 3. 1, pemerintahan absolut adalah pemerintahan yang pusat pemerintahannya berada di pusat. Pemerintahan ini yang kita bahas selanjutnya yaitu sesuai pemerintahan Indonesia, ada yang presidensial, ada yang parlemen. Jadi kalau presidensial pemerintahannya dipimpin oleh presiden, kalau parlemen dipimpinnya oleh menteri. Dan kedua, pemerintahan konkuren adalah pemerintahan dibagi 2, sebagian pusat dan sebagian di daerah. Sebagian pusat ini presiden dan sebagian daerah ini gubernur bupati, sebagian di daerah, contoh daerah gubernur, bupati, wali kota, apalagi camat.
Dan yang ketiga, pemerintahan umum adalah pemerintahan yang pusatnya di presiden sebagai lembaga tertinggi. Sebagaimana yang kita tahu atau pengetahuan umum bahwa pemerintahan di Indonesia saat ini dipimpin oleh presiden, hampir sama dengan yang absolut, tapi absolut itu dibagi fokusnya pada pemerintahannya, bukan pusatnya. Dan sekarang kita akan membahas provinsi, yaitu pemimpin provinsi yaitu gubernur. Gubernur adalah yang memimpin satu provinsi. Contoh tugasnya mengkoordinasi kabupaten kota di wilayahnya, seperti yang tadi awal pertanyaannya, memperbaiki jalan, memperbaiki sekolah, terus menyediakan rumah sakit, menyediakan tempat rekreasi dan lain-lain. Dan sekarang di kabupaten atau kota kabupaten yaitu bupati atau kepala daerah di kabupaten bertanggung jawab langsung terhadap masyarakatnya di daerahnya, karena diberi kebebasan untuk memerintah di daerahnya, atau disebut otonomi, diberi otonom untuk memimpin. Wali kota hampir sama, tetapi yang membedakannya itu dari namanya saja, tapi wilayahnya itu sama seperti kabupaten. Ada lagi yang di bawah semua ini, ada DPRD, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tugasnya DPRD ini sebagai mitra kerja gubernur atau membantu administrasi gubernur, bupati, wali kota, utamanya yang ini. Dan membuat peraturan mengenai pemerintahan gubernur, bupati, dan wali kota. Sekarang siapa gubernur di Provinsi Jawa Barat sekarang? Ada yang tahu? Yang sedang viral karena terjun ke masyarakat. Keluhnya itu berasal dari Purwakarta, Pak Edi Mulyadi. Edi Mulyadi. Kalau wakilnya sekarang anaknya dari bos Persib dulu, Herman Setiawan. Kalau sebelumnya ada yang tahu? Sebelumnya yaitu Ridwan Kamil, dan wakilnya UU dari pesantren Tasikmalaya Cipasung, Miftahul Huda. Dan seperti gubernur lainnya, contohnya Tri Risma hari ini
Kalau mantan wali kota Surabaya itu contoh wali kota. Sekarang bupati kita saat ini siapa? Siapa? Tadi betul siapa? Irawati. Megawati mah itu mah. Irawati. Bukan laki-laki punya. Itu mah wakilnya. Dari keluarnya dari huruf D. Tinggal di Sumedang. Sebelumnya juga pernah menjabat 5 tahun. Sudah menjabat. Bukan. Saya kasih tahu aja Haji Doni Ahmad Munir. Wakilnya itu Irawan. Dari penjelasan ini ada yang ingin ditanyakan yang belum dimengerti? Apa ada yang ditanyakan? Sekarang penjelasannya dicukupkan sekian. Sekarang kita akan masuk ke kerja kelompok. Kerja kelompok terdiri dari 3 orang, yang dimana nanti Bapak akan memberi soal dan kalian menjawabnya, dan setelah itu akan dipresentasikan singkat selama 1 menit. Bapak akan kasih soalnya. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kelompok. Kelompoknya ada terdiri dari 5 kelompok aja. Dan Bapak akan bagikan pertanyaannya. Sekarang berkelompok. Sekarang Bapak kasih waktu 3 menit, 4 menit untuk mengucapkannya. Tidak perlu panjang-panjang, singkat aja. Karena pertanyaannya tidak jauh dari yang Bapak jelaskan tadi. Sekarang silakan untuk menjawab soal yang tadi Bapak berikan. Mulai dari kelompok bebas siapa aja. Dari kelompok 2. Ya. Kelompok 2 akan menentukan tugas bupati. Tugas bupati adalah kepala daerah di kabupaten, sementara wali kota adalah kepala daerah di kota. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola pemerintahan, pelayanan republik, dan pembangunan di wilayah kabupaten atau kota mereka. Contoh tindakan bupati atau wali kota: menyediakan fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit di kabupaten atau kota.
mengelola masalah kesejahteraan sosial seperti pendidikan dan kesehatan di daerahnya, mengawasi dan memastikan kebijakan pemerintah provinsi dilaksanakan dengan baik di tingkat kabupaten atau kota. Ya, bisa dipahami kelompok lainnya. Kelompok 1 akan menjawab contoh tindakan gubernur. Menyusun dan mengawasi anggaran untuk membangun provinsi. Mengkoordinasikan proyek pembangunan di berbagai kabupaten atau kota dalam provinsi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan lebih dari satu kabupaten kota, seperti bencana alam atau pembangunan infrastruktur besar. Tingkat provinsi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan memimpin provinsi tersebut. Gubernur bekerja untuk memastikan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang diambil di tingkat provinsi. Nah, sekarang Bapak akan mengajukan pertanyaan singkat. Bapak akan menyebutkan peran dan kalian menyebutkan tingkatannya. Dari yang atas, gubernur, tingkatannya apa? Gubernur memimpin apa? Tingkatannya. Contohnya presiden memimpin negara, satu negara. Kalau gubernur kalau bupati kita acak aja. Kalau bupati Kabupaten. berarti kabupaten. Camat mungkin daerah apa, wilayahnya? Ya, kecamatan. Sekarang yang di bawahnya kades mungkin apa? Desa. Ya. Sekarang dari yang kecil RW mungkin apa? Warga. Ya. Dan yang terakhir RT. Kita bisa dari singkatan juga kita sudah tahu jawabannya. RT singkatannya apa? Rukun tetangga. Berarti RT mungkin wilayah Tetangga. ya, tetangga. Dicukupkan sekian. Sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk ke pertanyaan selanjutnya. Mengulang lagi, siapa kepala daerah di provinsi di Bali? Kalau tadi Bapak menyebutkan siapa, sekarang kebalikannya. Provinsi dan daerah dipimpin oleh siapa? Keras, Gubernur. ya. Sekarang ke perbedaannya, bupati dan gubernur, perbedaannya dalam tugasnya apa?
tugas. Bapak kasih clue wilayahnya. Wilayah dan tanggung jawabnya. Silakan, jangan takut salah, nanti Bapak dengerin. Kalau bupati memimpin kepala daerah di kabupaten. Kalau gubernur Berarti tugasnya mengelola kabupaten. kabupaten. Gubernur Kalau gubernur memimpin provinsi. provinsi. Kalau gubernur memimpin provinsi. Dan tadi kan wilayahnya dan tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawab bupati itu ke gubernur, kalau gubernur ke pemerintahan pusat atau presiden, dan seterusnya ke bawah lagi. Bapak cukupkan pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di kegiatan belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.